dari JGP Angkatan 11. dengan saya Martiana Novahida. Saya Romaya Safitri. Saya Eka Sewati. Saksikan demonstrasi kontekstual kami modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Check it out. Wabarakatuh Miss Maya. Waalaikumsalam Bu Eka. Gimana kabarnya Miss? Alhamdulillah baik, Ibu. Sehat? Sehat alhamdulillah. Miss akan melakukan coaching dengan Ibu Martiana ya? Iya, betul. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Miss. Iya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan nih tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Baik ya Miss, pada coaching kali ini coach dan coacher yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Miss memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach menjawab pertanyaan atau merespon tanggapan dari coach. Nah, jangan lupa juga Miss harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada di coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Miss. Iya. Pertanyaan yang pertama, Miss, apa yang akan Miss kembangkan dalam coaching hari ini? Menurut saya Bu ya, saya masih ada kurang di bagian komponen pertanyaan berbobot gitu. Karena beberapa kali latihan kayaknya di bagian ini nih saya masih kayaknya pertanyaannya ini belum pas nih gitu. Jadi kayaknya yang ingin saya kembangkan di bagian pertanyaan berbobot gitu. Dari tiga kompetensi, Miss akan mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot Iya, ya betul Miss. Bu. Kemudian indikator yang bagaimana yang Miss inginkan oleh Miss dalam proses coaching kali ini? Indikatornya untuk menemukan solusi dan juga untuk mungkin membuat rencana aksi bersama dengan coach nanti. Oke, baik ya Miss. Iya. Itu dari pertanyaan-pertanyaan saya untuk mengawali observasi. Adakah harapan yang Miss inginkan selama proses nanti kita bersama hari ini? Harapannya sih mudah-mudahan hari ini coachingnya berjalan lancar ya Bu Iya. ya. Karena terus terang ini sedikit agak nervous nih Bu. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Oke, baik, demikian dulu ya Miss dari observasi kita. Silakan lakukan coaching terhadap Bu Martiana. Semoga berjalan dengan lancar proses coachingnya. Terima kasih Miss Maya. Iya Bu, sama-sama Bu. Bu Martiana. Selamat siang, Miss Gimana Maya. kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bu, tadi kita sudah saling ngobrol ya, katanya ada yang ingin disampaikan di hari ini ya dengan saya. Iya benar banget Bu. Ada yang ingin saya sampaikan nih. Soalnya akhir-akhir ini itu sangat mengganggu pikiran saya gitu ya Bu. Apa nih Bu kira-kira yang ingin Ibu bicarakan nih? Jadi yang pengen saya sampaikan di sini ada ceritanya banyak atau sering terjadi kasus bullying di sekolah. Jadi anak-anak tuh kayaknya apa ya, sering olok-olokan. Yang sederhana aja lah ya Bu. Anak-anak sering olok-olokan sama orang tua gitu kan. Mungkin ada beberapa anak tuh merasa terintimidasi gitu loh. Jadi saya merasa ini perlu nih ditangani gitu. Dan saya juga ngerasa nggak nyaman gitu kan. Jadi setiap belajar tiba-tiba ada yang nangis gitu kan. Jadi kelihatannya sepele tapi itu mengganggu gitu loh. Mengganggu sekali. Mengganggu anak-anak itu juga dalam belajar gitu. Betul, karena memang anak-anak ini kan pengennya nyaman di kelas ya Bu ya. Nah Ibu ini karena kita memang waktunya pendek ya Bu ya. Nah kira-kira Bu Martiana apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, jadi saya merasa perlu apa ya? Perlu solusi lah untuk menangani masalah ini, karena menurut saya ini perlu perhatian khusus. Jadi meskipun terlihatnya sederhana, jadi kalau ini tidak ditangani sepertinya akan berdampak terhadap siswa. Kemudian bisa ke sekolah gitu. Jadi sekolah bisa jadi nggak nyaman kan untuk anak-anak. Betul. Karena jadi tujuan saya ini dari percakapan saya pengen kita cari solusi gimana sih cara nanganin kasus bullying ini. Jadi yang ingin Ibu sampaikan adalah bagaimana caranya biar bullying ini tidak berlangsung kembali di sekolah gitu Iya, Bu ya. benar. Karena dampaknya bisa kepada siswa juga kepada sekolah gitu ya. Benar-benar. Dan anak-anak jadi nggak nyaman di kelas. Nah Bu Martiana, kalau dari pengamatan Ibu kira-kira untuk takaran anak-anak tidak melakukan bullying dan nyaman di kelas itu yang seperti apa sih Bu gambarannya dalam pikiran Ibu?
Kalau anak nyaman itu ketika tidak ada bullying ya, ya yang pasti yang karena sering banget ini mengejek nama orang tua. Jadi kalau mereka sudah bisa menghargai temannya, paling tidak menyebutkan nama orang tuanya, saya rasa itu udah bikin mereka nyaman di kelas. Terus selain itu juga misalnya tentang fisik atau kemampuan mereka yang tidak sama gitu. Bisa jadi misalnya ketika anak-anak itu belajar, ada yang kemampuannya cepat, ada yang kemampuannya lambat, itu bisa jadi bahan untuk mereka saling membuli kawannya gitu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi segala macam hal sama mereka bisa dibuat untuk bullying ya. Benar. Dan itu biasanya berlanjut loh Bu. Jadi misalnya ketika di kelas gitu, nanti waktu istirahat masih terus gitu. Jadi itu yang kadang-kadang bikin anak-anak tuh kelihatan apa ya, terus mereka ketika pelajaran berikutnya jadi nggak nyaman gitu kan. Gitu. Jadi apa ya, baper lah ya bahasanya sekarang gitu. Jadi anak-anak tuh jadi baper atas apa yang disampaikan sama teman-temannya tadi. Kalau pribadi Bu Ana sendiri sudah pernah mengobrol dengan anak-anak yang melakukan bullying itu atau belum? Sebenarnya saya sudah pernah ngobrol untuk menyampaikan ini. Cuman mereka itu saya rasa kayak belum punya kesadaran diri gitu. Jadi mereka itu menganggap biasa gitu. Yang penting mereka happy saya. Iya, jadi menganggapnya ejek-ejekan sama orang tua, ngejekin kawannya itu hal biasa gitu. Jadi mereka tuh tidak punya kesadaran bahwa sebenarnya hal yang mereka lakukan itu punya dampak serius gitu loh. Meskipun mereka tuh nggak menyadarinya gitu. Meskipun sudah kasih penjelasan atau tentang setiap habis itu pasti kan ada yang nangis nih. Pasti kan kita mau tidak mau kita menyampaikan. Tapi masih terjadi lagi kayak gitu. Jadi secara terus-menerus seperti itu ya Bu ya. Seperti tidak ada belum ada perubahan gitu Bu ya. Iya, belum ada perubahan. Jadi memang tadi karakteristik bagaimana anak-anak ini agar merasa nyaman itu dengan tidak kembali membuli anak-anak yang lainnya di kelas itu ya Bu ya. Baik Bu Ana. Nah, kira-kira ini kan Bu Ana sudah tahu ya gimana anak-anak di kelas, kemudian jenis bullyingnya seperti apa. Dengan dampak yang sudah Ibu Ana pahami dan lihat sendiri gitu ya Bu ya, karena ada anak yang tiba-tiba menangis atau ketika di tengah pelajaran itu ada anak yang tiba-tiba Bu ini itu ada ini benar banget benar. Nah kira-kira ada nggak Bu rencana yang sudah Ibu pikirkan gitu untuk kedepannya? Ya mungkin sebenarnya saya tuh nggak bisa sendiri, saya perlu bantuan karena kalau secara pribadi kan saya tadi sudah coba gitu. Untuk pertama ya ke anak-anak kelas saya dulu lah, saya udah coba untuk menyampaikan kepada mereka bahwasanya hal tersebut tidak baik, hal tersebut menyakiti kawannya, hal tersebut tidak menghargai. Tapi saya rasa itu belum membuat mereka menyadari bahwa hal itu buruk. Jadi saya rasa saya butuh bantuan. Di bantuan di sini saya rencananya ingin mengadakan apa ya, edukasi. Mungkin nggak hanya kelas saya karena bisa jadi kadang-kadang juga dari kelas besar ke kelas kecil atau dari kelas sebelahnya itu udah hal yang sering terjadi antar kelas gitu. Iya, Bu ya. Jadi saya rasa saya perlu ngadain sebuah edukasi dan saya butuh pemateri ya yang lebih mengerti lagi tentang hal ini, yang bisa menyampaikan tentang bully ini sehingga anak-anak itu siapa tahu bisa lebih memahami lagi gitu dari pakarnya lah ya, dari pakarnya yang bisa memberikan pengalaman nyata untuk mereka, memberikan gambaran-gambaran nyata gitu. Kemudian saya juga bisa menyelenggarakan seperti kampanye anti bullying. Terus saya bisa juga diskusi mungkin sama anak-anak, masing-masing kelas bisa berdiskusi. Tentunya saya juga perlu bantuan dari rekan sejawat gitu kan. Karena kan hal seperti ini kan tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Jadi kita perlu terus saya juga mungkin bisa kasih beberapa poster mungkin. Jadi anak-anak bisa lihat lah apa aja sih kira-kira yang hal-hal yang tidak baik gitu kan. Oh mungkin nanti bisa jadi rem untuk mereka sendiri juga. Oh tidak boleh nih gitu kan. Saya rasa mungkin itu. Atau juga kita bisa kasih kayak pertunjukan mungkin
Jadi pertunjukan jadi bisa menggambarkan bagaimana kalau anak-anak tuh berekspresi sedih ketika dibully. Jadi supaya mereka tuh bisa merasakan gitu loh. Tuh. Oh ternyata kalau dibully seperti itu rasanya. Mungkin saya bisa kayak gitu lah mungkin rencana aksinya kira-kira yang bisa yang tergambar gitu. Wah, ini bagus dan banyak sekali ya Bu ya ternyata rencana yang sudah Ibu pikirkan ya. Yang pertama yaitu tentang edukasi dan didatangkan pemateri sehingga anak lebih memahami apa dampak dari bullying gitu ya Bu ya. Kemudian diskusi juga bisa sesama dengan teman sebaya, kemudian membuat poster, kemudian juga bisa kampanye ya Bu ya. Dan juga untuk pertunjukan tentang anti bullying gitu ya Bu ya. Bagus banget ini Bu, sudah banyak sekali. Memang betul ya Bu, untuk perubahan ini kita memang butuh orang lain, nggak bisa sendirian. Kalau sendirian istilahnya nggak bisa seperti tepuk tangan tapi hanya sendirian gitu kan, tidak bertepuk gitu kan ya. Jadi memang harus butuh dengan pihak-pihak yang lain untuk berjejaring dengan pihak yang lain. Nah kira-kira nih menurut Bu Anani, jika memang hal-hal tersebut bisa terwujud gitu ya, bisa terwujud di sekolah, kira-kira itu bisa membayangkan tidak seperti apa sih keadaan sekolah, atmosfernya akan seperti apa? Ya, yang pasti akan ada pembiasaan nilai-nilai positif ya, dimana mereka akan saling menghargai. Terus misalnya seandainya kita mungkin tidak bisa langsung hapus 100%. Seandainya masih ada hal tersebut terjadi, teman yang lain itu bisa membantu yang dibully misalnya gitu. Jadi ketika spontan itu mereka bisa menyampaikan hal ini tidak baik gitu kan. Seandainya satu sekolah itu 20%-nya masih belum bisa, kita masih punya 80% lebih banyak yang sudah mengerti. Jadi yang sudah mengerti ini bisa melindungi kawannya yang tadi dibully. Jadi supaya yang 20% tadi yang belum berhasil tadi bisa menghilangkan lah. Lama-lama akan menghilangkan atau berkurang. Jadi sepertinya kalau anak-anak udah saling menghargai, jadi kasus-kasus seperti ini selain itu juga pasti berdampak pada pembelajaran. Nah, pembelajaran pasti akan lebih nyaman. Kalau tidak ada bully kan rasanya laporan-laporan, Bu nih nakal, Bu, mungkin bisa berkurang gitu kan. Betul. Jadi jelas kondisi belajar lebih kondusif, karena mereka fokus belajar, bukan fokus pada ejek mengejek. Biasanya itu akan saut menyaut gitu. Kalau sini udah ke ngejek, ke sana ngejek, jadi biasanya saling lempar. Akhirnya jadinya pembelajaran pasti nggak akan kondusif. Atmosfernya menurut saya kalau kampanye anti bullying ini berhasil, pembelajaran di kelas pasti lebih nyaman, sekolah juga pasti lebih nyaman, nilai-nilai positif itu pasti lebih terlihat. Betul. Baik Ibu, ini menurut saya ini udah sangat bagus sekali ya Bu ya. Mungkin nanti kalau memang Ibu bisa ngobrol dengan lain pihak, dengan teman-teman Universitas Sejawat, mungkin nanti akan bisa lebih rinci lagi rencana ini gitu ya. Betul. Dan kapan Ibu kira-kira akan dilakukan rencana ini? Menurut saya mungkin seandainya kita untuk mendatangkan mentor itu perlu waktu, biaya dan dana, butuh dana dan segala macam. Kita ambil dulu yang terdekat, misalnya kita diskusi dulu lah sama rekan sejawat. Nah, dengan rekan sejawat kita bisa bagaimana kalau kita mengadakan drama yang kira-kira bisa kita lakukan dulu dalam jangka waktu dekat. Nah, kemudian setelah itu baru saya bisa kasih rencana jangka panjangnya, mengadakan tadi ada edukasi dari yang lebih memahami, yang lebih ahli. Baik Ibu, jadi untuk rencana terdekatnya lebih cepat nanti akan dilaksanakan, yaitu yang lebih enak untuk lebih ini ya Bu ya. Jadi drama tadi kan memang tidak memakan biaya. Kalau kita mendatangkan orang dari luar kan ahli ekspor kan, kita harus punya biaya dulu dan kita harus punya relasi dulu untuk ke sana gitu. Harus ada yang menyambungkan ke sana gitu ya Bu ya. Betul sekali. Pertama harus rekan sejawat dulu. Kita adakan sesuatu yang bisa kita dari kita dulu. Dari kita untuk kita gitu kan. Betul. Nah, kira-kira nih Bu, kalau misalnya ya ini kita berbicara tentang keadaan nih Bu ya, kalau ngomong keadaan. Kalau misalnya satu rencana ini ternyata tidak bisa terlaksana, apakah ada rencana lain yang bisa Ibu terapkan gitu? Dari beberapa rencana aksi tadi, mungkin pasti akan
misalnya ini ya, dari drama tidak berhasil, kita coba di poster, Mm-mm. ditambahkan lagi dengan poster. Ya berarti dari hal Iya. yang kecil ya Bu Iya, ya. pokoknya kita ambil yang kita mampu dulu. Mm-mm. Dan itu seperti saya sampaikan tadi bahwa kita untuk menghapus 100% itu pasti akan sulit. Jadi Iya. mungkin kita bisa coba secara bertahap. Kalau kita sudah hapus secara bertahap, harapannya nanti kan lama-lama akan hilang. Ya, baik. Ya Bu Ana, ini sepertinya kita sudah sampai di ujung pembicaraan kita, di diskusi kita Ibu ya. Kira-kira apa nih apa yang Ibu rasakan ketika tadi Ibu baru datang, Iya. kemudian sekarang kita sudah selesai mengobrol. Apa sih yang Ibu rasakan sekarang? Saya merasa senang, ternyata saya punya solusi dari kegelisahan saya tentang bully ini. Ternyata saya sebenarnya butuh rekan untuk berbicara gitu. Jadi Iya. sehingga apa yang menjadi angan-angan itu bisa disampaikan kalau kita punya teman untuk sharing gitu. Sharing. Ya, jadi ternyata rencana itu sebenarnya bisa dilakukan ya. Ya kita butuh teman untuk sharing sehingga bisa merealisasikan rencana-rencana tersebut, karena saya tadinya berpikir bahwa rencana itu kayaknya berat banget ya, mungkin nggak sih gitu. Iya. Tapi kalau seandainya bersama-sama dan setelah di sharing, ternyata rencana itu bisa dilakukan. Iya, baik. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa diobrolin dengan teman-teman satu tempat kerja ya Bu ya, sehingga nanti rencananya Bu Ana bisa terlaksana, terwujud, sehingga anak-anak di sekolah juga seenggaknya meskipun tadi nggak terhapus 100% bisa berkurang gitu Iya, ya. berkurang. Nah nanti saya ingin dengar kabar terbaru ya Bu ya, setelah nanti Bu Ana melaksanakan rencana ini. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya, saya juga ingin tahu bagaimana nanti perkembangan ke depannya gitu. Baik Bu Ana, terima kasih banyak atas waktunya hari ini sudah sharing dengan saya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan bisa membawa kabar baik. Ya, saya juga menyampaikan terima kasih banyak Bu, karena ternyata solusi-solusi selama ini yang saya pendam ini ternyata mungkin sebenarnya bisa direalisasi. Iya. Terima kasih udah teman saya untuk bersharing. Iya, Kedepannya saya akan sama-sama. berkabar tentang apa saja yang sudah terjadi dari rencana-rencana. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu Ana ya. Saya akhiri ya Bu ya hari ini untuk diskusi hari ini. Terima kasih banyak dan assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam Bu Eka. Kembali lagi, gimana Iya. tadi sudah melakukan coaching sama Bu Martiana. Mm-mm. Sepertinya seru sekali ya Bu, saya mengamati dari kejauhan. Iya Bu, alhamdulillah lancar. Dan tadi juga topiknya semua orang kayaknya mengalami ya Bu ya. Jadi memang terbawa gitu. Saya juga terbawa dengan ceritanya Bu Ana gitu. Iya, dan saya jadi jauh hari ini kayaknya keren sekali, saya jadi kepengen ikutnya tuh. Nggak tahan mau cerita Iya, cerita juga karena kalau pas topiknya tentang bully itu aduh, kalau dibahas cuma 15 menit itu kayaknya kurang rasanya. Itu yang namanya terlihat dekat tapi terlihat jauh tapi dekat. Iya. Benar. Sebelum kita menutup sesi ini, saya ada pertanyaan nih Miss dari Iya. pasca observasi. Yang pertama, apakah Miss sudah melakukan sesuatu ketercapaian dalam coaching ini, Miss? Dalam indikator coaching ini? Tadi kan Miss ngomong mendengarkan atau Iya. pertanyaan berbobot. Mm-mm. Menurut Miss sudah tercapai atau belum? Menurut saya sudah ya Bu ya, tadi saya sudah menanyakan pertanyaan berbobot kepada Bu Ana gitu kan berkaitan dengan kasus bullying di sekolah Bu Ana. Jadi sepertinya menurut saya sudah saya capai gitu Bu untuk yang kompetensi pertanyaan berbobot. Dan sudah ini ya tadi sudah jelas banget ya alur tirtanya, saya lihat sudah sesuai dengan coaching, sesuai dengan alur tirta. Kemudian menurut saya sebagai observer yang terlebih dari proses coaching tadi pada Miss Maya dan Bu Martiana sudah berjalan dengan baik, dan juga sudah proses alur yang seperti saya bicarakan sudah bagus, dan Bu Ana juga sudah berusaha, Miss Maya sudah berusaha menggali informasi terhadap Bu Ana sehingga Bu Ana dapat menemukan solusinya. Iya. Dan ini pertanyaan terakhir juga ya Miss. Ya. Untuk menutup ini, kompetensi apa lagi yang kira-kira yang ingin Miss kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang
barusan dilakukan Untuk kedepannya, ke depannya? Kalau saya pengen didalemin lagi, kayaknya masih tentang pertanyaan berbobot ya, karena memang kayaknya satu kompetensi itu memang penting banget untuk dimiliki seorang. Semuanya penting, tapi kalau menurut saya pertanyaan berbobot itu yang paling penting. Jadi mungkin akan saya lebih perdalam lagi untuk kompetensi yang pertanyaan berbobot gitu. Berarti pertanyaan bobot ya. Dari diskusi kita ini, apa Miss sudah terbayang nih akan Miss lakukan untuk meningkatkan lagi performa ke depannya? Mungkin lebih banyak latihan ya Bu ya dengan teman-teman ya Bu ya, teman-teman rekan sejawat. Mungkin kalau memang mereka ada masalah apa gitu, mungkin saya bisa mengajukan diri untuk coaching gitu ya Bu ya, agar banyak latihan sehingga nanti kompetensi yang tadi saya inginkan untuk dikembangkan bisa dicapai gitu. Ya Miss, jadi semoga kedepannya kita bisa menjadi coaching yang terbaik lagi dengan alur-alur kita dan menerapkan prinsip-prinsip coachingan. Itu saja, terima kasih untuk Bu Anna dan Miss Maya yang dalam supervisi kali ini berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup aja ya. Iya Ibu. Observasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka, Bu Ana, terima kasih. Kita bikin aja. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Terus bergerak, Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.